Kalian selama ini hanya berpikir kita tahu soal MU, kalian salah. Spesialis kita adalah negara. Apalagi soal Inggris, Portugal, Perancis. Tahu-tahu lama sekolah di Perancis ya. Hendra ambil sekolah masak makanan Portugal. Jadi kalian tidak salah pilih channel, kita akan bahas kupas setuntas-tuntasnya. Oke, kita akan membahas soal satu topik yang sangat menarik ini. Ini banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju. Tapi rata-rata kita semua setuju dua pemain ini punya kualitas yang super lah ya, luar biasa. S lah ini, S class lah ya. Oke. Alejandro Garnacho dan Zidane Iqbal. Fucking Iqbal. Fucking Iqbal. Mungkin Zidane Iqbal ini pemain Irak terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini ya. Dan kebetulan gini pertanyaannya, selain Zidane Iqbal, pemain Irak siapa yang lu ketahui? Betul. Makanya itu, karena saya tidak tahu. Berarti kan tidak ada level-levelnya. Oke. Tapi intinya dia tuh kan kelahiran Irak, tapi lama di Inggris, dari kecil tuh di Inggris dia. Iya. Masuk akademi Manchester. Sekarang usia 19 tahun. Dan menurut Anda Garnacho lebih layak masuk tim utama dari jelas. Iya. Jelas. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Gini. Gua nggak setuju satu. Menurut gua dua-dua ini bagus. Gua nggak bilang Garnacho. Iya, sama. Garnacho bagus. Sama. Malah menurut gua Elanga itu enak banget. Punya potensi. Itu nggak perlu. Harusnya nggak usah main lah. Tapi kalau Garnacho ini ada miripnya sama Giggs lah. Keren. Dia bisa langsung menusuk gitu loh. Mainnya nggak pakai muter-muter kayak Sancho lah, dia langsung nusuk lah pokoknya. Kayak Anthony maksudnya kali, muter-muter. Enggak dong, kayak Sancho. Anthony kan ini. Tapi kalau Zidane Iqbal itu apa ya? Kalau gue lihat dia itu gue jatuh cinta pada pandangan pertama, Pak. Ini kok geli ya. Enggak, dalam arti yang positif. Flashback sedikit lah. Hidup gue kata banget sih dari tadi. Pramusim lah tahun ini ya. Sebelum MU melakukan pertandingan apapun di pramusim, gue lihat satu announcement. MU memperpanjang kontrak satu pemain akademinya dia. Gue lihat siapa ini? Zidane Iqbal. Siapa lu nyet? Dan lu scout. Lu siapa nyet? Belum scout. Nontonlah pertandingan. Aku lupa lawan apa gitu ya, yang di Australia itu. Tapi lu Liverpool udah main. Sebelum dia main pun dia udah mention kok. Liverpool main. Apa gue sempat lihat scoutnya ya? Lupa gue. Udah. Kayaknya belum. Saya ingat gue nggak pernah lihat scoutnya Zidane Iqbal. Even dia masuk Liverpool kan babak pertama full cadangan semua kan. Di Zidane Iqbal main bagus banget. Nah, lihat itu. Savage juga bagus, Savage. Enggak. Ada dia. Itu. Sorry. Saya tadi bilang kelas S. Savage itu A lah. Ada A plus, ada A plus S. A minus. Dia A lah gitu loh. Pemain ini tuh sebetulnya gue yakin bagus banget. Mungkin salah satu pemain akademi muda terbaik yang main di pramusim itu. Sampai waktu Ten Hag pernah ditanyain kan, siapa menurut lu pemain yang paling berpotensi? Dia bilang ada lah, tapi gue nggak mau ngomong di media. Itu gue udah pasti sih. Lagi-lagi asumsi kan? Iya. Lagi-lagi asumsi bisa aja itu maksudnya. Garnacho. Tahir Cok mungkin. Tahir Cok. Iya, karena ada masalah indisipliner. Iya, attitude-nya kan. Iya. Garnacho. Iya. Lu bayangin, latihan jam 8, datang jam 12, Bro. Tai. Bawa anjing lagi Carrington. Tadi bisa ada Itu enggak. Tapi kita kembali ke topik yang tadi kita bahas ya. Kok dia bisa bikin bawa anjing itu? Emang luar biasa loh, ide bohongnya itu loh. Kadang parah gitu. Enggak. Tapi gue nggak terimanya satu dari lu tau. Gimana lu bisa membandingkan seorang winger sama posisinya Zidane Iqbal yang di MU itu penuh banget sudah. Siapa yang mau digantiin dia untuk sekarang? Kalau nggak ada alasan cedera, siapa? Nggak, bukan dari posisinya, maksudnya potensinya emang sebenarnya dua-duanya sama-sama besar. Cuma Zidane Iqbal tengah kan. CM. Dia lebih ke Bruno lah ya. Bruno Eriksen lah. Dia bisa bermain di 8 dan 10. Itu kan sebenarnya dari musim lalu masalah MU kan tengahnya. Fred McTominay. Kita selalu hancur di tengah. Passing putus counter attack gol. Passing putus counter attack gol. Ya makanya mungkin Ten Hag menurut gua nggak bakal berani masukin ke Zidane Iqbal ke tengah, karena tengah itu punya peranan penting di serangan MU. Sedangkan kalau Garnacho dia kan di sayap. Dia boleh kocek kerebut, masih ada yang cover banyak gitu loh. Kalau kayak Zidane Iqbal kan gila sekali
lu mempertaruhkan resiko yang besar banget nih. Lu mainin nih orang nih, ya. Tiba-tiba dia blunder, kehajar, passing, rebut, bam, bisa gol. Menurut gua gitu. Iya, itu tuh berasumsi juga. Andai kata dia kayak gini gimana? Ya semua pemain kalau main kayak gitu juga pasti dihujat media, apalagi lu main di MU. Tapi lihat dari pramusim. Dia pernah bermain mengecewakan nggak? Pernah, tapi kan ditaruh sama pemain sampah semua yang lawan siapa itu kan? Yang gue sempat komen di grup itu. Ini nggak fair lah, lu taruh Zidane lain-lainnya jelek semua. Rata-rata semua ketika Zidane Iqbal main ya pemainnya sama-sama muda semua. Iya. Tapi sempat kan beberapa yang dia gabung sama yang di mix itu. Apa ya? Aston Villa mungkin. Lupa, bener-bener lupa. Tapi kan begitu dia main tuh hidup banget. Iya. Dan dia tuh kontrolnya, ini baru kontrol luar biasa bagus. Xavi sama Scholes dicampur ya, ditambahin Iniesta dikit sih dan enggak Scholes ya. Enggak Scholes ya, beda banget cara mainnya. Dia lebih lincah ya enggak? Gua passingnya. Dia long ball enggak pernah loh waktu musim ya. Iya, dia tuh lebih masih pendek-pendek. Masih pendek. Kalau cara mainnya Iniesta gue masih setuju. Sekarang gini, gua tanya, penyanyi baru masa sih nyanyi meliuk-liuk? Kan pasti nyanyi setara-setara aja. Nada di mana? A minor. Ya, A minor. Dia tuh mainnya simple. Iya, simple. Tapi main simple tuh susah. Iya memang. Gitu loh. Tapi dia bisa main simple. Iya makanya. Tapi kembali lagi itu pramusim. Tidak ada poin yang dipertaruhkan, tidak ada piala yang dipertaruhkan, ya kan? Main lepas saja. Even di pramusim dia nggak ada kontribusi buat nyerang. Mana ada dia pernah kontribusi buat nyerang? Kontribusi buat nyerang. Nggak ada dong. Dia ditaruh di playmaker kok. Iya, yang tahu siapa? Yang kontrol bola tuh dia pasti dia maju mundur. Sebagai dia melakukan kipas kayak apa nggak pernah. Gua nggak pernah nonton. Dia melakukan kipas. Kayak dia gitu nggak sih? Dia jauh dong. Dia posisinya agak sih gitu loh. Dia kayak jemput bola dari belakang. Iya, dari belakang. Iya. Dia mengalirin bola. Nah, kalau kayak Erikson dia punya visi banget tuh. Dia bisa long ball kemana gitu loh. 19 tahun tahu. Ya makanya. Dan pramusim. Dan itu pramusim. Sekarang ini makanya tidak ada yang dipertaruhkan. Topik pertama lu bilang harusnya di loan. Kalau dia di loan, dia nggak bisa belajar dari pemain-pemain sekelas Erikson. Lu bilang, emang di sono nggak ada pemain senior? Iya bener kan? Ya karena bisa ngumpan ke Erikson monyet. Tapi setidaknya belajar. Kalau di Carrington, Erikson bisa ngajarin. Oh lu nendangnya salah nih. Ini rumputnya posisinya ada dikit tuh. Kan bisa. Arah anginnya. Iya. Arah anginnya ke sini. Kan bisa begitu. Ya enggak, maksud gua. Ya siapa tahu dia latihan kurang bagus juga. Kita nggak tahu makanya kan? Kalau itu kita nggak tahu. Makanya kan gue sebenarnya jujur ya, jujur pas lawan Sheriff kemarin gue berharap main dia main. Cuma berhubung Van de Beek datang. Ya udah, bye. Agak adil. Makanya menurut gue mendingan kalau Van de Beek udah sesek banget kan, ya mending di loan. Tapi bisa jadi kenapa dia nggak di loan? Karena tidak ada yang mau. Enggak. Aku dengar Barcelona sama City kan ngincar dia. Lo enggak. Apa namanya? Sekarang kalau kita ngomong loan player, young player ya, kita berkaca pada Matchbury. Hannibal Mejbri. Taichung dijual kan? Dijual ya Mejbri. Tapi kan sempat di loan kan? Ya. Taichung sempat di loan. Sekarang udah dijual kan? 2 juta bro, lumayan bro, 25M bro. Si Taichung sempat di loan tapi gagal juga. Iya. Kita lihat yang Matchbury sekarang di Birmingham. Amat di Sunderland. Yang kemarin-kemarin deh. Garner di Nottingham Forest. Brandon Williams di Norwich. Terus siapa Dean Henderson. Sempat ke Sheffield juga. Sekarang juga ke Nottingham Forest. Mereka itu lebih butuh menit bermain gak sih? Daripada cuma latihan doang di Carrington. Kalau menurut pendapat pribadiku. Dia setuju sama gue nih. Oke. Kalau menurut pendapat pribadiku. Tapi kembali ke Piala Ciki dan Piala Kebo. Kita belum main kan sama sekali kan? Ya belum. Habis Aston Villa. Itulah makanya kenapa Ten Hag itu nggak goblok guys. Kenapa Zidane nggak di loan? Karena memang masuk di rencananya dia. Dia akan memberikan Zidane ini kesempatan. Tapi nggak lagi kalau lawan Aston Villa pun tidak main. Atau di piala kecil tidak main, itu keterlaluan. Tapi saya rasa main sih. Gue berharap juga main. Gue pengen lihat dia main gimana sih gitu. Kalau Alejandro tunggu blundernya gitu loh. Kok Alejandro Garnacho bisa dapat kesempatan? Harusnya Zidane harusnya dapat kesempatan juga. Harus. Tapi tradisinya MU memang di daerah winger ataupun striker lebih kasih kesempatan ya. Selalu masih kesempatan. Enggak kayak midfielder. Scott itu berapa kali? Cleverley kan waktu itu Ferguson enggak beli pemain zaman Ferguson. Cleverley
Terus siapa lagi? Darren Fletcher? Fletcher zamannya MU dia nggak beli pemain tengah seharga 100 juta euro waktu itu. Iya kan? Kalau ini kan beda, sudah beli Van de Beek main 60 ya? Berapa ya? Van de Beek 40. Oh, 40. Terus Casemiro. 60. Iya kan? Eriksen gratis tapi ya. Bruno enggak main. Bruno. Memang lagi penuh aja. Cuman kalian jangan kaget. Even Fred aja 60 loh. Apa? 60. Fred itu kita bayar 60 loh. 60. Kalian jangan kaget kalau nanti dia main dan gue yakin sih kalau dia digabung sama Eriksen, Bruno gitu lah ya. Ya atau Casemiro. Ataupun misalkan dia gantiin posisinya Eriksen ada maju, dia sama Casemiro misalnya. Iya. Bruno nggak main. Iya. Pecah pak. Apanya pecah? Tulangnya anjing. Nggak, gua kayaknya kopi acikin kita lawan Aston Villa pertama Aston Villa, di kandang ya. Aston Villa. Kandang kita kan? Kandang ya kan ya? Di kandang kita rasanya. Seingat gua di kandang deh. Pokoknya Aston Villa minggu depan ini bukan Liga. Bukan. Liga. Di IPL abis tapi itu Aston Villa lagi. Oh, dua kali. Oh, tapi abis ini Liga kan? Liga. Oke. Lanjut guys. Tapi menurut gua kayaknya dia bakal strateginya sama kayak pramusim gak sih? Eriksen Ten Hag. Maksudnya? Jadi awal antara cadangan dulu, terus baru babak kedua full ganti main inti semua. Kayak feeling gue sih bakal kayak gitu. Ketika Aston Villa di Kebo. Tapi masalahnya Ten Hag itu dia bilang dia pengen memenangkan semua pertandingan ya. Iya. Dan sejauh apa? Kita Premier League Aston Villa Tandang. Ininya kandang. Kebonya kandang, iya. Apa balik? Iya, maksud gue kayaknya kalau Erik Ten Hag pengen memenangkan semua pertandingan. Tapi sejauh ini terbukti loh. Bukti pak, abis lawan City 8 pertandingan nggak kalah bro. Iya, unbeaten. Cuma seri 2 kali lagi. Iya. Gila. Itu pun harusnya kita seri sekali. Kita dicolong wasit itu. Yang Chelsea itu ya. Iya cuy. Ya, gue nggak tahu sih. Ya gue sih berharap Garnacho sama Iqbal sih main sih. Tapi prinsipnya kalau kata-kata lu tadi itu ya sekali lagi. Lu lihat lah pemain gede yang di loan terus hampir kebanyakan tetap nggak jadi main inti. Barcelona tuh siapa itu? Munir siapa? Iya. Munir Amdahari atau ya itu. Jadi itu di loan di Barca kelihatan oke. Itu nggak mungkin jadi. Giovanni Dos Santos gitu. Kebanyakan yang memang stay. Iya bisa jadi juga gara-gara filosofi beda-beda semua ya. Jadi dia di klub baru filosofi beda, ntar masuk ke tim lamanya. Ntar ketika balik ke MU lagi, dia mesti adaptasi lagi. Iya, cara mainnya juga itu benar juga sih, setuju juga. Sayang, jangan sampai dia di. Cuma masa kapan dapat kesempatan mainnya? Gitu loh. Dia kan masih 19 tahun juga. Dia masih disorot-sorot aja. Dikasih Easter egg doang. 27 April tahun depan kalau nggak salah ulang tahun 27 April. Gila, dia baru sampai tahu loh. Dia baru kerja ini 20 tahun. Ya semoga lah. Iya. Karena gini tau, lu nggak bisa samain Eropa itu sama Brasil. Di Brasil pemain umur 16 tahun. Oh iya sikat. Diorbitin. Kenapa? Karena 18-19 mereka jualan. Iya. Mereka nggak mau tunggu terlalu lama. Mereka dapat duitnya di situ. Iya. Kayak Endrick ya. Iya, Endrick tuh. Padahal ya biasa aja. Saya rasa dia. Endrick model-model kayak Rooney gak sih? Iya kayak gitu. Kempal gitu. Tendangannya kenceng. Kayak Rooney gitu mainnya. Boleh juga sih Endrick. 16 tahun pak. 16 tahun. Kayak ke Real Madrid ya. Mereka mau jadiin trio Brazil, Vini, Rodrigo, Endrick. Yoi. Sama mungkin pengaruh defense juga kalau Zidane itu gua rasa. Ya. Mungkin Ten Hag kurang bisa bertahan. Ya, memang itu gua akui. Mungkin dia pengennya pemain CM itu harus bisa maju, defense juga bagus. Iya. Dia kan memang nggak bisa dipungkiri kalau defense masih kurang. Iya. Bahkan di wawancara Ten Hag terakhir kan dia bilang, kita sudah mulai bagus dalam membangun serangan dan juga bertahan. Ini kita bertahan tuh dengan 11 orang. Anak-anak ini mulai mengerti, dia bilang kita tuh harus bermain dengan 11 orang, bukan hanya yang bertahan tuh cuma 4-5 orang enggak. Kita bertahan 11 orang, menyerang juga 11 orang gitu loh. Ya mungkin masuk akal. Dia melihat Zidane ini bagus, memang talenta, potensinya besar, tapi dia kurang bisa bertahan. Iya. Khawatir, ya itu kayak kata lo tadi. Passing kepotong, terus gocek-gocek kerebut, nah itu kan merugikan tim. Dan lagi kan kebanyakan lawan tuh sekarang mainnya press kan. Iya. Ya takutnya colok mati pak. Iya. Waktu pramusim kan nggak ada pressure, ya kan, lu hilang bola ya udah. Itu aja masih dimarahin Ten Hag lo. Iya. Ya sekarang lu di liga kayak gitu ya. Maksudnya rasa tetap ada pressure lah ini. Ketika pramusim, enggak lah, beda. Apalagi pressure-nya beda lah. Iya memang. Lo kalau di IPL itu yang paling penting menurut gua area ground duel ya. Duel. Nah Iqbal gue sih agak meragukan ya dengan body yang sekecil itu ya. Kayak tabrak jatuh. Sebenarnya jujur ya, Fred aja menurut gua seharusnya ground duel lebih bagus daripada Iqbal. Dan itu aja sering colongan pak.
Atau mungkin memang selama ini dia dipersiapkan untuk membentuk fitness dia. Iya di kecil dulu. Semoga. Iya. Oke. Terus kalau Garnacho gimana? Kok tidak dibahas sama sekali ya? Ya kalau Garnacho sih tinggal dikasih menit main aja lah. Tuh orang udah petnya udah bener lah. Jalannya udah kelihatan. Jalannya udah kebentuk lah. Ya gocek-gocekannya ada teknik-teknik sih bagus loh ya. Lu kerasa nggak ketika bola di Sancho permainan MU itu agak ke-delay. Tapi ketika di Garnacho kemarin langsung ditusuk. Langsung lari, Pak. Langsung digocek sama dia. Langsung dia tuh berani langsung duel one-on-one sama lawan. Pede. Dia mau melewati. Dia mau passing. Kalau bola di Sancho, dia tuh lebih ke tahan bola, dia passing. Ya kan? Aku nggak pernah sampai sekarang ya. Permainan Sancho tuh beda ketika dia di Dortmund. Iya. Ketika dia di Dortmund dia berani nusuk. Tapi ketika di MU dia tuh cuma terima bola, kontrol bola, pelan. Coba passing. Tekuk passing gitu doang. Iya. Itu agak mendelay permainan sebenarnya. Betul. Iya kan? Kalau Garnacho nggak pakai dia berani buang bola adu berani dia adu. Iya. Itu bagus banget. Memang stylenya kayak gitu dia. Mungkin. Dan gocekannya juga nggak gitu kebaca. Kalau Sancho udah tahu di kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau ini Sancho, kalau si Garnacho tadi gue nonton ya, kadang kanan, kadang kiri, pokoknya tidak tertebak. Dikolongin main unpredictable. Terus yang si Anthony juga sama loh sebenarnya. Dia tuh agak mendelay permainan loh. Anthony. Tapi nggak mendelay Sancho Maksudnya gini loh. Itu dia menunggu back overlap juga kan? Maksudnya gini loh. Iya. Waktu Anthony bermain di Ajax itu nggak seperti itu. Dia tuh lebih berani ya seperti Garnacho. Ketemu back one-on-one dia berani gocek. Tapi ketika di MU mungkin apa ya? Belum adaptasi dengan IPL mungkin. Atau mungkin dia instruksi Ten Hag juga. Gak usah terlalu melewati lawan, ya kan? Lu pokoknya pancing 2 orang aja. Nanti temanmu yang kosong itu lu kasih. Tapi ya menurut gue itu kayak resikonya pemain sayap dengan kaki yang ini gak sih? Maksudnya kalau Anthony kan sayap kanan dengan kaki kiri. Otomatis dia kan dribblenya tekuk kiri pasti. Sancho kan begitu kan. Kanan. Kalau Garnacho kemarin kan dia kaki kiri kan. Posisi kiri. Jadi dia bisa. Garnacho tuh kanan. Kiri tuh. Garnacho tuh kanan. Kiri. Garnacho kanan. Kanan Garnacho. Oh berarti boleh juga tuh orang. Beda ya itu sepak bola sekarang tuh beda sama sepak bola zaman dulu. Ketika zaman dulu kita wingernya kan Beckham sama Giggs. Kanan ya Beckham dengan kaki kanan. Giggs di kiri dengan kaki kiri. Sekarang beda. Sekarang lebih ke inverted winger. Makanya mainnya tekuk semua ya macam Robben lah. Tapi kalau bandingin sama Ronaldo 18 tahun dengan Garnacho. Ronaldo juga di winger kiri kan? Oh iya winger kiri. Kan? Oh iya sih. Iya kan? Dia kan main di kiri kan? Iya. Ronaldo lah. Very easy questions. Ronaldo ya? Waktu sama Garnacho. Ronaldo umur berapa nih? 18 sama 18. Iya. Ronaldo lah itu media sampai menyorot dia luar biasa Pak. Menurutku peaknya Ronaldo tuh di MU ya. Di MU tuh ketika tahun 2006 sampai 2009 gak sih? Iya. Ketika setelah dia bertengkar sama Rooney yang World Cup itu bagusnya Ronaldo tuh mulai dari situ. Sampai dia 2009 minta pindah ke Real Madrid. Dia benar-benar peak itu di Real Madrid. Benar-benar itu ganas-ganasnya Ronaldo ya di sana. Tapi baik lagi, itu kan 18 tahun ya. Yang membedakan Ronaldo dengan pemain lain ini kan kerja kerasnya, Pak. Kerja keras sama disiplinnya. Jadi kalau Garnacho walaupun skillnya sama Ronaldo, attitude-nya buruk. Attitude beda, kerja kerasnya nggak biasa aja, disiplin juga biasa aja, ya nggak bakal bisa jago Ronaldo. Tapi jujur ya, satu hal yang gua nggak terlalu feeling dari Garnacho, raut mukanya itu loh. Kenapa? Dia lihatnya begitu sih, raut muka, dia psikolog. Raut mukanya itu kayak apa? Sedih gitu loh. Gak tahu ya. Kok sedih sih? Kalau gue percaya pemain ini punya potensi, cuman apakah dia bisa menjadi the next big thing? Gak usah ngomong the next Ronaldo lah. Kayak Rashford aja. Gak usah Rashford lah, Greenwood aja lah. Rashford lah. Greenwood apa maksudnya? Greenwood aja udah kekat. Tapi maksudnya Greenwood dulu gila next big thing banget loh itu. Iya. Ya itulah kembali lagi kalau attitude lu kayak Greenwood ya selesai lu. Percuma. Lu mau sehebat apapun ya kayak Rafael Morrison juga. Greenwood tuh berapa ya? 20 kan? Greenwood 20 ya? 21 ya? 21. Ya udah sih. Itu seharusnya mungkin attitude-nya bagus loh. Cuman hyper aja dia. Salahnya di situ kali ya. Sekarang udah benar-benar hilang lah. Masuk penjara kan deh? Bebas kan? Bersyarat tapi tahanan kota lah. Udah dibayar lagi dendanya itunya ya? Jaminannya ya. Oke, sekali lagi pokoknya kita terus mengamati lah ini ya. Satu-satu kan? Satu ya kan ya? DG perlu bahas. Ini permintaan teman dari Tele sih. 20 menit. Ya udah aku DG bentar lah, kita ngomong DG bentar. Nanti dikat ya. Ini di close dulu atau enggak usah? Enggak usah. Langsung aja gabung. Oh gitu, oke.
Next topic. Oke. Bentar. Oke. Selesai pembahasannya soal Zidane, Iqbal dan Garnacho. Satu lagi kan? Ya, masih ada satu lagi ya. Apa ini tuh? topik yang nggak terlalu menarik sebetulnya ya. Kasihan kita lihat ini. ya. Soal David De Gea. David De Gea kabarnya out dari tim inti Spanyol ya, untuk World Cup tahun ini 2022 ini. Tapi yang aneh, Spanyol itu memanggil 5 kiper. Ya. 5 kiper tuh ada dua David, tapi bukan De Gea. David Soria, Getafe, sama David Roya, Brentford. Ada Brentford? juga, iya, Brentford. Kepa Arrizabalaga, Unai Simon, Bilbao, kiper utamanya Unai Simon, sama Robert Sanchez, Brighton. Lu bayangin Brighton, Brentford, Getafe, men. Iya. Itu lebih dipilih daripada ini menurut gua KKN. Tapi Kepa sih blunder sih. Kepa kemarin Chelsea terakhir jelek banget, Cuk. Tapi Kepa ya yang terakhir ini hancur. Tapi sebelum itu ketika lawan MU dia bagus. Ketika lawan Aston Villa dia bagus loh. Belum kan? Iya. Itu kan kemarin pas lawan itu akhirnya diganti kan. Itu kan oh cedera dia, bukan. Tapi itu kan aku bilang kan Chelsea itu beruntung Kepanya lagi GG. Iya, GG. Iya. Tapi Mendy akhirnya diganti Mendy kan. Iya. Kayaknya cedera kali ya. Tapi kalau Sanchez sih emang bagus. Sanchez kipernya. Yang Brighton ya, itu berulang kali menyulitkan MU loh. Iya. Sanchez itu. Tapi dia bawa 5 kiper buat apa Spanyol itu? Kan masih seleksi. Oh masih seleksi. Even De Gea masuk seleksi aja gak masuk loh De Gea. Wow. Harusnya kalau menurut gue ya harusnya Unai Simon. Yang kipernya Brentford itu loh kayaknya nggak perlu. Sanchez sama De Gea harusnya. Spanyol itu masih Luis Enrique ya? Emang Luis Enrique bukan fansnya De Gea ya kayaknya? Bukan fansnya MU Real Madrid juga kayaknya. Kayaknya dia jarang ya. Iya dia jarang manggil pemainnya Real Madrid juga. Asensio dipanggil. Main. Asensio dipanggil. Apa ya? Kalau dari wawancaranya, maksudnya kalau dari orang-orang bilang sih Enrique itu lebih memilih kiper yang bisa build up dari belakang. Dan kita sendiri tahu De Gea baru musim ini bisa build up dari belakang itu gara-gara Ten Hag. Iya kan? Yang pengen seperti itu, pengen kiper itu juga ikut bermain. Kalau sebelum-sebelumnya ya gue pribadi maksudnya mengerti apa yang dimaui sama Enrique. Kenapa kok De Gea nggak dipanggil? Gue mengerti banget gitu loh. Tapi kalau sekarang, kalau lihat performanya sekarang, kayaknya yang kipernya Brentford itu nggak banget deh. Iya, David Roya itu. Makanya kemarin juga dibantai kan sama Aston Villa. Gini, kalau bicara soal, jadi harus dibedakan antara lu sebagai kiper. Ya, kalau aku salah satu kiper terbaik yang pernah ada di jadi dia klaim diri jadi begini maksud gua setuju kalau De Gea gak jadi kiper utama Spanyol, sangat setuju. Iya. Tapi kalau dia even gak masuk 5 besar. Iya, dan itu, even lu kalah sama David Soria, Getafe yang 0 caps buat Spanyol. Ini penghinaan. Pelecehan. Ini penghinaan, Pak. Serius. Ini nepotisme sekali. Betul, bisa jadi ada unsur-unsur seperti itu politik. Gak make sense gitu loh. Iya. Lu sebagai pelatih kan punya tanggung jawab untuk negara lu ya. Dan ada kemungkinan loh si Unai Simon ini cedera. Mungkin berbenturan dengan pemain lain kayak atau gimana. Lu lebih milih Kepa daripada De Gea. Enggak lah. Aneh kan? De Gea lah jelas. Aneh sih. Gak make sense. Iya. Ini aneh. Even De Gea kemarin pas lawan itu dia udah maju kan? Itu untuk main lawan Aston Villa. Iya makanya itu De Gea itu baru bisa bermain build up dari belakang itu ya sekarang. Musim ini gitu loh. Sebelumnya dia bingung ya. Iya sebelumnya kan udah lama bilang De Gea itu kiper kuno. Ya lagi mungkin Luis Enrique merasa De Gea udah habis kali ya masanya ya. Waktu itu. Semenjak World Cup 2018 yang hat-tricknya Ronaldo. Oh iya. Itu hancur. Hancur. Ya, parah banget itu. Ya, mungkin semenjak itu kan enggak pernah dipanggil ya. Enggak pernah dipanggil lagi. Ya itu mungkin semenjak itu. Makanya mungkin Luis Enrique itu termasuk pelatih yang percaya sama apa ya? Superstitious, apa sih istilahnya superstitious itu hal-hal yang natural, mistis, hal-hal yang apa ya, cocokologi lah mungkin. Ya, cocokologi. Gitu ya. Karena De Gea ini bisa dikatakan kiper bagus yang sangat minim gelar. Dia di MU aja udah berapa tahun loh ya? Udah berapa tahun ini? Ya terakhir 2012 ya? 17 masuk. Itu siapa? Mourinho ya? Enggak, tapi main di MU kan dari 2012 kan? Oh iya. Udah hampir 11 tahunan lah kalau. Iya. Cuma satu gelar, men. Itu pun zamannya Ferguson 2012 2013. Yang terakhir itu ya. Di Spanyol nggak ada prestasi. Iya. Paling cuman apa tuh? UEFA Nation League runner up. Ya udahlah itu bukan prestasi juga lah. 2021. Itu tambah-tambahnya FIFA aja. Mungkin tahun di under 17 sama di under 21. Dia menang UEFA Championship
sama FIFA World Cup runner up 2007. Iya. Waktu under 17. Ya, termasuk kasihan ya. Untuk sekelas De Gea ya. Ya mungkin kalau De Gea sistem kompetisi gitu nggak cocok buat dia kali ya. Mungkin mentalnya kurang kali, bisa jadi. Dia selalu main jelek loh di timnas. Iya kan? Iya. Dia selalu main jelek timnas. Ya mungkin mentalnya itu. Mungkin itu juga pertimbangannya Luis Enrique juga. Iya, tapi kalau dia out dari 5 besar ya enggak. Itu yang kayak penghinaan banget sih. Tapi sisi positifnya adalah dia nggak main di timnas, jadi nggak mungkin cedera dong. Jadi dia bisa main terus di MU. Betul. Itu dia. Betul. Sebenarnya kalau pemain-pemain kayak Martial, kayak De Gea nggak dipanggil timnas, sebenarnya gue senang-senang aja. Iya sih. Itu bagus buat MU. Martial dipanggil nggak? Masuk seleksi aja enggak kayaknya ya. Enggak lah. Orang cedera. Gue jadi pelatih Perancis juga gue coret Martial. Iya. Main dikit cedera. Perancis juga pemainnya jauh sih, bintang semua ya. Jadi. Ada Benzema, Mbappe. Iya sih. Apa itu Martial? Hero. Oke. Ya. Udahlah pokoknya ya. Intinya De Gea mungkin dia punya ambisi personal lah, main di setiap laga untuk MU di musim ini. Tidak ada kiper pengganti, dia kepala Piala GQ, Piala Kebo. Itu juga Premier League, FA, apalagi UFA diapain terus luar biasa, gaji semakin banyak mungkin ada klausulnya dia semakin gede gajinya. Masalah klausul itu apa? Klausul itu kan kayak Harry Maguire juga ada kan, yang harus dimainkan pemain-pemain kayak gitu. Ya nggak tahu, kita kan nggak. Gua nggak tahu sih. Kita kan nggak pernah dibuka. Iya, nggak pernah terbuka masalah kontrak. Gua kadang-kadang agak-agak aneh sih kalau ada klausul kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kan kita lihat dia main kan semi gambling kan sebagai pelatih kan. Kita nggak tahu dia cocok atau enggak. Sekali nggak cocok, kalau ada klausul itu mati pak gitu. Kayak Ronaldo kan ya gitu. Oh ya? Gajinya tinggi tuh kalau masuk Champions League. Begitu dia nggak bisa bawa pada potongan. Oh itu berlaku semua. Oh semua ya? Kalau itu oke lah. Tapi kalau nggak bisa dimainin terus mati pak. Iya. Nggak lah. Nggak, maksudnya pertanyaan dari teman-teman kita di Telegram juga. Kita kan punya Hitam sama Dubravka nih. Pemain muda kiper juga ada Bishop. Dan kadang-kadang di cadangan itu dua-duanya ditaruh di cadangan. Hitam sama Dubravka. Kenapa kok selalu De Gea yang main? Iya. Kemarin tuh apa gunanya nih dua kiper cadangan? Tapi musim lalu kan siapa Gomez ya? Kiper cadangan kita? Ligran kan? Ligran ya Gomez juga. Ya Ligran juga nggak pernah main kan? Iya. Full De Gea aja kan? Iya. Cuma saat yang waktu dulu ada Sergio Dian Henderson. Dian Henderson tapi musim lalu di loan kan? Forest. Musim lalu cadangannya De Gea, dia marah-marah kan? Dian marah-marah. Sempat main di eranya Ole awal-awal, kena COVID. Kena COVID, De Gea yang kembali ke tim utama, kiper utama, GG mainnya. Dian selamanya camat. Ya musim lalu De Gea emang luar biasa sih ya, kita akui ini. Itu langsung dianya merasa dibohongin Ole udah menjanjikan dia bakal menjadi kiper utamanya. Tapi next gitu loh. Menurut lu musim depan dia balik kan? Balik. Menurut lu gimana? Menurut gua De Gea itu masih bisa diperpanjang asal dia menurunin gajinya. Iya. Sekarang gajinya 350 kan? Tinggi loh buat kiper itu. Iya, tertinggi di dunia Pak. Setelah Ronaldo ya? Iya, dia tuh tertinggi di dunia ya kan ya, kiper ya. Gajinya dia tuh. Iya. Ronaldo gopek. Iya, gopek. Iya, tapi kan dipotong 25% ya. Gara-gara enggak masuk UCL kan. Iya. Nah, kalau dia mau potong gaji, masih boleh lah. Dia masih umur 31 loh. Untuk seorang kiper tuh masih panjang. Tapi apakah Dian Henderson pantas untuk menggantikan De Gea? Kalau Dian kalau masih ada De Gea ya susah kayaknya. Susah kan? Susah Pak. Why not? Mending diuangkan. Nottingham Forest juga biasa aja kan dia. Dia cuma main bagus lawan siapa? Chelsea atau Liverpool ya? Yang Liverpool. Udah itu dong. Enggak, pertanyaannya lebih ke teman-teman dari Telegram itu apa gunanya? Ini para kalau menurut gua sih para kiper cadangan kita sekarang. Kalau emang De Gea, De Gea tuh pemain posisi yang paling gak capek kan sebenarnya kan. Ya cuma diem doang kan. Ya menurut gue ya kalau emang itu ya apalagi banyakan ngopi ya sekarang ya. Iya bener, apalagi defense itu luar biasa. Lagi bagus. Jadi menurut gue kalau emang dia gak cedera ya buat apa diganti. Itu kan nambah-nambah resiko ya. Kalau opini gue ya, kiper cadangan itu siapa sih? Dubravka sama Hitam. Hitam udah tua ya? Tua Pak. Ya Bishop itu yang muda. Hitam itu cuman buat spokesperson di ruang ganti gak sih? Kan Bruno kan bilang salah satu pemain yang kalian gak akan sangka-sangka, pemain yang punya suara bagus, maksudnya didengar sama orang-orang lah, didengar sama para pemain tuh Hitam. Oh iya? Iya. Senior itu. Bruno bilang. Oke. Kedua, si Dubravka, kenapa gak dimainin? Dubravka cuma minjem kan? Iya, minjem. Dubravka tuh kalau gak salah ingat ada klausulnya, kalau lo mainin Dubravka lebih dari 50%, ini kalau gak salah ya,
kalau lu mainin Dubravka lebih dari 50%, lu wajib beli. Oh iya? Lu wajib beli Dubravka, tapi murah 5 juta. Gitu loh. Dan alasan kedua, kenapa De Gea terus? Nggak ada urgensi juga untuk ganti De Gea. Kan? Iya. Lebih baik melatih kiper yang gua pengen mainin untuk build up dari belakang. Betul. Daripada gua pakai pemain yang cuma minjem. Atau Hitan yang udah tua. Yang mungkin musim depan nggak diperpanjang kontraknya, dia juga sudah pergi, udah tua juga kan, udah pensiun mungkin ya kan. Kita musim depan juga cari kiper muda yang lain ya kan. Mending sekarang gue pakai De Gea yang pasti-pasti aja gitu loh. Yang gue masih berpikir De Gea ini bakal jadi jangka panjangnya MU. Dia masih Liga 1. Mungkin ya 3-4 tahun lagi mungkin masih di MU gitu. 2023 menurut gue habis kan? Hah? Kontrak habis. Musim depan habis. Depan, kan? Iya. Dan Ten Hag ada rencana setelah World Cup baru membicarakan maksudnya waktu World Cup ini kan jeda kan. Nah itu baru membahas pemain-pemain mana yang mungkin diperpanjang ya atau mungkin di-cut. Oke. By the way World Cup kita apa nih? Break atau ada terus dong. Negara ya? Iya. Ini aja. Para viewer pengennya apa waktu World Cup? Coba komen di bawah ini. Kalian selama ini hanya berpikir kita tahu soal MU, kalian salah. Spesialis kita adalah negara. Apalagi soal Inggris, Portugal, Perancis. Tahu-tahu lama sekolah di Perancis ya. Hendra ambil sekolah masak makanan Portugal. Jadi kalian tidak salah pilih channel, kita akan bahas kupas setuntas-tuntasnya. Oke, itu dulu bahasan dari kita guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan bahasan kita. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Komen soal berapa kita, bagaimana soal Zidane Iqbal, Alejandro Garnacho, De Gea, Spanyol, apakah pantas atau tidak pantas? Cepetan nggak? Oh iya. Jangan lupa juga join grup Telegram kita guys. Kita berusaha untuk membuka 1 juta supporter Manchester United di seluruh Asia Tenggara. Nanti kita ada party di Atlas di Bali. Oke, itu dulu guys. We born red, we direct Manchester, always red.